Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat iman Islam kita. Kita masih bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu berdoa kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz Budi serta kawan-kawan ada kita, hari ini kita lanjutkan majelis kita, majelis pengajian. Alhamdulillah hari ini kita akan diberi materi oleh Ustadz Dr. Insinyur Budi Handrianto, kawan kita angkatan 25. Beliau akan memberikan materi yang temanya adalah soal sombong nih Ustadz ya, sombong awal dari kehancuran diri. Nah, ini rasanya tema yang sangat tepat untuk kita, apalagi di saat-saat sudah mulai berumur-umur, diukur sudah masuk fase-fase akhir nih Ustaz. Udah asar. Ya, asar sih kita lagi mungkin sudah mau maghrib juga gitu. Iya betul. Ya, jadi sombongnya memang penyakit hati ini sebenarnya Ustaz. Mungkin nanti bisa kasih kita penjelasan yang lebih dalam. Kalau bahasa kitanya tinggi hati, ya. Kalau kita di Sumatera tuh sombong itu sebutnya besar cakap gitu. Besar cakap. Nah, nanti mudah-mudahan setelah mendengar tausiah dari Pak Ustadz, kita bisa mengkoreksi diri kita gitu. Mudah-mudahan menjadi lebih baik setelah ini. Nah, untuk singkatnya, awal-awal ini kita setelah pembukaan kita langsung mendengarkan materi dari Pak Ustadz. Kemudian setelah itu kita tanya jawab. Tanya jawabnya bisa langsung dengan chat di WA atau juga bisa dengan mengangkat tangan di kolom Zoom kita. Dan terakhir mungkin kalau mohon berkenan Ustadz sekalian sampaikan doa penutup. Baik, selanjutnya dengan segala hormat kita persilakan kepada Pak Ustadz Dr. Insinyur Budi Handrianto untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mas Safrul Bahtiar yang sudah menggawangi ya, dan nanti insya Allah memandu ya Mas ya, minta bantuannya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Demi keberkahan kajian kita malam hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mohon maaf juga ya, ada urusan yang tidak bisa ditinggal sehingga terlambat 15 menit. Semoga teman-teman tidak menunggu ya. Tadinya saya pikir ngobrol-ngobrol dulu gitu. Biar guyup gitu. Saya mau share screen ya. Bentar. Ya. Ini permintaannya Mas Daniel nih, udah Daniel nih soal sombong nih. Itu pinter-pinternya Ustadz Budi tuh ya.
Jago. Kalau kita sih siap-siap itu aja nanti nimpalin ya. Sebentar ya, saya ambil jaket agak dingin sini. Terus Di Bekasi hujan soalnya, udah. sama di Bintaro juga udah Oh ya. hujan juga kan. Oh, hujan dingin banget di sini. Sama pancoran hujan. Nah, Masya Allah. Moga-moga berkah ini ya. amin. Ya, Amin. Bandung nggak hujan. Oh ya, ya insya Allah sebentar lagi ya. Hujan ini barokah ya. Ya. Jadi ternyata zaman Rasulullah itu para sahabat itu ketika dikasih tahu hujan itu berkah itu perabot-perabotnya itu dikeluarin, Pak. Kita mungkin sekarang kalau busa susah ya, tapi kalau zaman dulu kan mungkin dari kayu deh. Dikeluarin ya, mebelnya apa-apa gitu ya. Karena air hujan itu terutama hujan yang pertama atau hujan yang terakhir ya, itu dua-duanya juga di mana doa kita dikabul itu penuh berkah itu ya. Jadi dulu saya merasa kalau pulang kantor naik motor ya mau hujan cepet-cepet, atau kalau lagi hujan nunggu hujan reda ya. Sekarang udah enggak itu, Pak. Sekarang sih udah enggak ke ini ya. Jadi kalau mau hujan atau ya justru nunggu hujan gitu. Begitu hujan, hujan-hujanan gitu ya. Insya Allah nggak sakit ya. Kalau kita punya niat bahwa kita ini menjadikan hujan sebagai berkah. Ini materi yang terus terang berat ya. Saya tadinya bukan nggak sanggup ya, agak berat lah kalau menyampaikan itu. Pertama ada ayat yang mengatakan yang surat Al-Hasyr gimana, Pak? Kabura maktan indallahi ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan, ya? Tidak, istilah kita ini walk the talk, ya. Nah, yang berat itu ayat berikutnya itu kabura maktan, ya. Allah itu marah besar, ya. Kabura maktan indallahi, di sisi Allah, antakulu, ya, kalian mengatakan malatah falun, apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Jadi berat juga ini ya, karena ini satu penyakit hati yang menghantui kita semua, termasuk saya, dan orang mengatakan begini, penyakitnya orang punya ilmu itu sombong. Mungkin dia terlepas dari penyakit-penyakit yang lain, ya. Tapi penyakit orang berilmu itu sombong, ya. Terutama orang yang rajin ibadah, orang berilmu, ya, itu seperti iblis itu. Ya, iblis itu kan orang yang makhluk yang sebelum diturunkan ke dunia ini ahli ibadah yang tingkatannya tinggi, ya. Tingkatannya tinggi, dan karena sombong ini akhirnya jatuh ke tempat yang paling rendah. Nah, ini berat gitu ya untuk menyampaikan hal ini. Tapi kemudian ada hadis yang lain yang mungkin ini bisa dipakai ya. Mandala khairin ya falahu mislu ajri amilihi, ya. Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, nah insya Allah malam ini ada slide yang mungkin bisa untuk kebaikan kita bersama, ya. Ya falahu, maka bagi dia, ya, pahalanya itu sama dengan pahala yang mengerjakan, ya. Jadi insya Allah kalau di antara kita ada yang masih punya satu penyakit hati yang satu ini, kemudian dengan kita berdiskusi malam ini jadi hilang atau ditinggalkan, ya insya Allah kita dapat pahala yang sama, ya. Jadi dalilnya pakainya yang itu, bukan kabura maktan tadi, ya. Baik, ini sombong ini bagian dari akhlak yang buruk, ya. Padahal Islam ini diturunkan oleh Allah, ya, untuk menyempurnakan akhlak yang baik, ya. Nah, ini hadisnya mungkin sudah terkenal, ya. Kok nggak jalan, Pak? Ya. Ya, udah ya, masuk ya. Jadi Islam itu identik dengan akhlak, ya, karena Rasulullah itu innama bu'itsu liutamima sholihal akhlak atau makarimal akhlak. Jadi kata Nabi,
ya ada sebuah bangunan ya yang kokoh, yang indah, yang bagus, yang kuat, tapi ada satu sudut yang kurang satu bata. Ya. Nah, ini sayang sekali nih, bangunan ini bagus, indah, kokoh, tapi kok kurang satu bata gitu. Kata orang-orang ya. Kemudian kata Rasulullah, ya, akulah ini ya membawa risalah yang terakhir, ya, membawa penyempurna bagi risalah-risalah yang sebelumnya, yaitu dengan cara meletakkan satu bagian terakhir sehingga sempurnalah ajaran ya yang Allah turunkan ke muka bumi ini dari Nabi Adam sampai ke Rasulullah SAW. Jadi di sini maksudnya adalah ya satu ajaran yang dibawa dari Nabi Adam sampai Rasulullah ini ya disempurnakan oleh Rasulullah ya dalam hal akhlak. Ya sepertinya kok sederhana banget itu ya ajaran Islam, ternyata yang sederhana itu tidak mudah ya, tidak gampang ya. Nah, Islam itu sendiri adalah akhlak, atau akhlak itu sendiri adalah Islam. Ya, ini ada ayat yang selalu disampaikan oleh para khotib atau para dai kalau menyampaikan soal keutamaan akhlak ini, ya, yaitu dengan mengatakan bahwa Rasulullah mempunyai akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sesungguhnya engkau, ini maksudnya Rasulullah ya, dikatakan mempunyai akhlak yang luhur, ya, budi pekerti yang luhur. Ya, khuluq itu jamak dari akhlak, ya. Khuluq jamak dari akhlak. Tapi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini yang dimaksud akhlak di sini, ini bukan sekedar budi pekerti, ya, atau suatu sikap yang baik atau unggah-ungguh lah kalau dalam bahasa Jawa ya. Tapi keseluruhan ajaran Islam itu sendiri. Nah, taunya dari mana? Mari kita lihat tafsir yang paling terkenal di negeri ini namanya tafsir Jalalain. Ya. Bukan jalan lain ya, tafsir Jalalain ya. Ini ada surat Al-Qalam namanya ya, diawali dengan nun. Huruf muqatta'ah ya, nun atau alif lam mim atau alif lam sin qaf dan sebagainya, ini namanya huruf muqatta'ah. Ya. Nah, di surat Al-Qalam ini huruf muqatta'ahnya nun ya, nun. Makanya disebut juga surat Nun ya. Di tafsir Jalalain ini tidak disebut sebagai surat Al-Qalam tapi surat Nun. Mari kita lihat wal qalami wa ma yasturun ya, demi kolam ya, alladzi kataba bihi al-kainat ya fil lahfil mahfuz. Jadi alat yang untuk menulis semua tulisan di Lauhul Mahfuz. Ini tafsiran beliau, tapi ini kita tidak bahas. Wa ma yasturun, dan apa-apa yang ditulis ya. Ma anta bi ni'mati rabbika, kalang badan saya ini, bimajnun ya. Anda, engkau Rasulullah ya, tidaklah dengan nikmat Tuhanmu itu engkau ini orang gila. Gitu. Jadi Rasulullah, engkau ini bukan orang gila, kata Allah gitu kan. Loh, kok bisa Rasulullah ini disebut sebagai orang gila? Karena dia mendapatkan wahyu dan kemudian menyampaikan wahyu itu kepada orang-orang suku Quraisy. Jadi Rasulullah dianggap gila pada waktu itu, bukan gila kurang akal ya, kurang seon apa gitu ya. Akalnya tidak sempurna, itu bukan. Tapi karena dia menyampaikan risalah Allah, maka orang-orang tidak suka dan menganggap Rasulullah tukang sihir, Rasulullah itu orang gila. Yang jelas di sini ya, apa namanya, al-junun anka ya. Engkau itu dianggap junun ya. Apa itu? Majnun lah kalau orang kita itu ya. Gila ya. Nah, sebetulnya bukan gila itu. Taunya dari mana? Yaitu tadi, karena menyampaikan risalah, maka Rasul itu sebenarnya waras. Hanya karena dia menyampaikan risalah saja, yaitu al-Islam itu sendiri, maka dia disebut sebagai orang gila. Nah, makanya di sini wa innalaka ajrun ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin ya. Nah, tafsirannya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab ini, dalam kurung ini, dinin ya, wa innaka, dan sesungguhnya engkau la'ala, sungguh, khuluq, mempunyai khuluq, dinin, mempunyai agama azim yang besar. Makanya khuluq atau akhlak ini ya Islam itu sendiri. Jangan cuman Islam itu dipisah-pisah, oh akhlaknya saja, akidahnya saja, atau ibadahnya saya, enggak ya. Akhlak itu sendiri juga menyangkut keseluruhan. Artinya begini, kalau ada orang
bersikap jujur karena supaya dagangnya laku, ya, supaya orang memilih dia, supaya namanya tenar, dikenal sebagai orang yang jujur, ya, dicitrakan, dipersepsikan orang sebagai orang jujur, maka dia nggak dapat pahala. Karena apa? Tidak nyangkut ke akidah, tidak nyangkut ke masalah niat, tidak menyangkut ke masalah keikhlasan. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwa yang disebut dengan akhlak sebagai din itu satu keseluruhan. Makanya Siti Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Ya, yang ditanya akhlak Rasulullah. Ya, jawab Aisyah apa? Hulukuhu Al-Quran. Ya, huluhu Quran. Quran itu kan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus sampai An-Nas. Ya, Islam itu sendiri. Ya, gitu ya. Ini untuk menunjukkan bahwa satu sikap saja harus dikaitkan dengan Islam, harus dikaitkan dengan akidah, harus dikaitkan dengan ibadah. Ya, karena akhlak merupakan bagian yang tidak terpisah, ya, dari ajaran Islam. Bisa jadi orang Kristen, apalagi mereka, ya, orang Kristen, orang Buddha itu kan lebih menekankan pada akhlak, pada sikap-sikap baik gitu, ya. Misalnya contohnya apa? Kasih, ya, agama kasih. Mereka kalau ditempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan, ya. Kita tahu siapa namanya tuh Mother Teresa itu kan yang menolong orang miskin itu. Jadi bisa jadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh agama-agama lain itu sama, ya, tapi berbeda. Sama-sama jujur, sama-sama memberi makan orang miskin, tapi yang ini masuk surga, itu masuk neraka, ya. Jadi ibaratnya begini, ya, teman-teman semua, ya. Misalnya ada pohon nih, ya, orang yang sering ke hutan, ya, akan tahu beberapa pohon besar itu rantingnya, ya, dahan dan rantingnya itu ada yang bersinggungan karena letaknya bersebelahan, ya. Nah, di persinggungan itulah kesamaan, ya. Kalau diibaratkan pohon itu adalah agama, maka persinggungan itu adalah satu kesamaan, ya. Dan biasanya itu adalah masalah-masalah akhlak, ya. Contohnya berbuat jujur, ya, berbuat dermawan, ya, tidak sombong, ya, tidak angkuh, ya, tidak pelit dan sebagainya, sifat-sifat yang semua agama sama, itu bisa jadi nyambung. Tapi kalau dirunut bahwa ranting ini arahnya kemana sebelumnya, ternyata menuju ke dahan ini, menuju ke pokok ini, sampai ke akarnya, ternyata beda. Ya, yang ini nyangkut ke pohon itu, yang ini nyangkut ke pohon ini. Demikian pula dengan akhlak, ya. Jadi kalau kita tidak sombong, ya, yang akan kita sampaikan pada malam hari ini, ya, hanya karena takut nanti, ya, ada kasus-kasus yang ada gitu, ya. Udah Daniel ini menginginkan diarahkannya ke kasusnya Pak Sambo ini, ya. Jadi takut seperti itu tuh. Waduh, saya kalau gitu nggak mau sombong lah, ya. Nah, itu juga nggak dapat pahala itu, ya, karena akarnya nanti akar yang lain, ya, akar persamaan, akar ya, bahkan mungkin sifat-sifat dasar manusia dia tidak menuju kepada Islam, gitu. Nah, ini sedikit wacana, ya, yang namanya akhlak dalam Islam itu, ya, tidak dikaitkan tidak berdiri sendiri, tapi harus dikaitkan dengan ajaran-ajaran Islam yang lain karena dia bagian dari, ya. Dengan kata lain, ya, seorang menjalankan perbuatan baik tanpa didasari niat ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, maka, ya, kalau tidak ada unsur itu, maka jujurnya, ya, dermawannya, kemudian teposlironya dan sebagainya itu tidak akan menghasilkan apa-apa, bahkan bisa jadi itu membuat murka Allah, ya, kalau niatnya ditujukan pada yang lain, misalnya untuk riya atau sum'ah, itu, ya, itu jadi syirik kecil. Kemudian ini sedikit tentang akhlak, ya. Akhlak itu adalah satu sikap, kalau menurut Imam Ghazali ini, ya, satu sikap yang muncul secara spontan, ya. Baik itu sikap yang baik maupun buruk, ya. Jadi yang baik itu namanya akhlakul mahmudah, ya. Kalau yang jelek, ya, atau akhlakul karimah juga yang sering kita sebut akhlakul karimah, juga akhlakul mazmumah, akhlak yang jelek, ya. Tapi sikapnya itu spontan, ya. Kalau misalnya kita itu orang yang suka menolong, ya. Ada orang tabrakan, jebret gitu kan,
kita mikir-mikir nih mau saya tolong atau enggak. Kayaknya sudah banyak orang tuh, atau sedikit atau enggak ya. Nah ini kalau masih mikir-mikir, ini belum punya akhlak yang baik, ya, akhlak menolong maksudnya. Misalnya ada keropak, apa itu namanya, amal ya, kotak amal jalan. Kalau dermawan itu dia ambil dompet, apa yang ada di situ keluarin gitu. Tapi kalau mau yang merah atau yang biru atau yang hijau atau yang coklat gitu kan, masih mikir-mikir gitu ya. Nah ini belum mempunyai sikap dermawan. Karena apa? Masih tidak spontan, masih harus dipikirkan, tidak refleks ya, gitu. Nah, yang dimaksud akhlak ya, akhlak ini sebetulnya satu sikap kan ya, sikap ya. Maka dia akhlak yang tercela atau yang buruk tadi mazmumah bisa kepada Allah, bisa kepada manusia ya, baik manusia itu orang lain maupun diri dia sendiri ya. Nah, sebetulnya penyakit hati termasuk sombong itu ya larinya kepada diri sendiri ya. Meskipun merugikan orang lain ya, tapi pada dasarnya dia yang merugi. Seperti orang yang punya sikap hasud ya, hasad ya. Hasad itu kalau bahasa kita tuh sloss ya, sloss. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah, itu tuh. Nah, itu namanya hasad. Itu tuh nanti yang sakit, yang rusak ya dirinya sendiri, bukan orang yang disirikin itu. Ya. Makanya kalau kata Agim itu kayak kita itu membawa satu itu Pak, apa namanya? Rangsel. Ya. Jadi kita punya tas rangsel, isinya daging busuk yang dibawa kemana-mana. Ya, ini masih di dalam rangsel nih ya. Coba Anda ya daging kurban itu ya, Anda kan dapat nih, masukkan ke tas rangsel, dibawa kemana-mana selama berhari-hari. Ya, ini sudah 2 bulan lebih ya. Nah, itu kan bau busuk. Itu aja kita nggak enak Pak. Apalagi itu daging adanya di dalam, bukan di luar. Kalau di luar di dalam rangsel lagi, itu aja bau ya. Apalagi di dalam diri kita yang menyatu dengan kita itu harusnya kalau kita mempunyai akhlak yang buruk itu seperti itulah ya. Ya penyakit hati yang bisa mengotori dan merusak kita ya. Dan keberhasilan seseorang, kita sudah berumur tadi ya, kata Mas Afrul, kita sudah berumur, sudah tahu ya. Apalagi saya puluhan tahun di HRD ya, orang yang karirnya bagus, orang yang sukses itu ternyata bukan intelijen ya, bukan IQ ya, tapi EQ atau sikap ya, value yang dia tampilkan ya. Nah, jadi kalau orang punya akhlak yang buruk, jangankan dia berhasil ya, dia pasti akan gagal, bahkan terpuruk atau jatuh. Ya, contohnya yang kasus yang sekarang ini ya, walaupun belum disidangkan. Nah, akhlak tercela ini ya akan merusak diri sendiri ya, seperti membawa daging busuk ya. Harusnya kita tersiksa ya. Dan kita juga mungkin pernah ya, saya saja lah ya, saya pernah lah ya mempunyai sikap-sikap yang nggak baik itu, kita sendiri yang capek ya, kita nggak suka sama orang ya, mungkin orangnya santai saja, tidur nyenyak, kitanya yang nggak nyenyak. Nah itulah Pak ya, ruginya kita mempunyai penyakit hati itu ya, itu baru hasut ya, belum iri, dengki, sombong, pelit dan sebagainya ya. Ini sombong, apa, iblis itu kan sebetulnya kesalahannya 2. Pertama, dia itu apa namanya, apa ya, merasa lebih baik gitu ya, takabur ya, kemudian sombong ya, tapi terutama sombong inilah ya, bahkan mungkin yang utama itu sombong itu ya. Itu saja menjebloskan dia ke neraka yang paling dalam, apalagi kita ini ya, selain sombong, pelit ya, semua, belum lagi ibadahnya bolong-bolong gitu kan, akidahnya tidak kuat, tidak lurus gitu ya. Nah ini ya, harus hati-hati ya, maka ini penyakit yang harus kita, makanya kalau baca bukunya Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu semua tentang hati. Itu kita kayak apa istilahnya itu, majlub semua lah kalau baca kitab Ihya itu ya. Saya pada waktu pandemi kemarin apa namanya, mengajar Ihya ya di mana IG Story ya, IG Live ya. Tapi kemudian karena apa namanya,
ya banyak urusan akhirnya berhenti itu ya. Nah itu bagus ya buat teman-teman, sudah banyak terjemahannya. Ya, kalau perlu lengkap ya, saya ada di belakang itu kalau lihat yang atas itu ada yang berbahasa Arab 4 jilid ya. Tapi kalau yang terjemahan saya juga ada itu 10 jilid ya. Ada juga yang ringkasan 1 jilid besar ya. Itu saya punya banyak gitu ya, karena itu penting ya. Jadi teman-teman ya kalau Al-Qur'an ada, hadis ada, usahakan beli kitab Ihya Ulumuddin ya, paling tidak ringkasannya, ada ringkasannya 1 buku ya, karena itu baik sekali untuk masalah hati ini. Dan ini merupakan bahaya besar karena ini membawa seseorang masuk neraka, nauzubillah min dzalik ya. Jadi kita lihat dulu apa sih sombong itu ya, jangan-jangan keliru pengertian kita ya. Al-kibru itu apa ya? Ikbru dari kata-kata kabir ya, kabir kan besar, Allahu Akbar, Allah Maha besar ya. Nah kalau al-kibru itu merasa besar ya, dia tidak besar tapi dia merasa besar, merasa tinggi, merasa lebih hebat, merasa lebih baik, merasa lebih banyak amalnya, merasa lebih baik, lebih banyak ilmunya. Dan pada saat merasa besarnya itu diiringi dengan dia merendahkan orang lain. Sebetulnya kan ya konsekuensi logisnya kalau dia merasa besar, merasa tinggi, merasa hebat, ya dia akan menganggap yang lain rendah. Gitu. Ya, makanya dalam sebuah hadis, ya ini penting ya, al-kibru, ya batorul haqqi, ya menolak kebenaran. Ya sebetulnya ini sombong kepada Allah. Ya, jadi semua orang kafir itu dia sombong karena menolak kebaikan, al-haq gitu ya. Gua gomtun nas dan meremehkan manusia. Jadi ada 2, sombong itu kepada Allah dan pada manusia. Kita kadang-kadang merasa yang disebut sombong itu sombong pada manusia. Ini loh, saya baru beli mobil nih, ya kan? Saya baru beli rumah nih 39,9 miliar ini misalnya gitu ya. Nah, siapa itu? Nah, bukan itu saja, ya. Bahkan yang penting yang disebutkan di awal ya adalah menolak kebenaran. Jadi kalau dikasih tahu, Put, yang benerin kayak gini, oh enggak gitu, pakai dalil, pakai segala macam itu ya, tidak mau menerima kebenaran, ya, atau tidak mau melaksanakan kebenaran, ya itu termasuk sombong, ya, dan itu lebih berat, karena apa? Itu nanti langsung berhadapan dengan Allah, ya. Kalau kita sombong sama manusia ya, nanti paling ujung-ujung malu aja ya. Biasanya ujung dari sombong itu ya berakhir dengan malu, ya. Itu paling berat ya. Tapi dengan sombong kepada kebenaran, menolak kebenaran, yaitu menolak Islam itu sendiri, maka nanti jatuhnya ke neraka. Nah ini yang disebut bahayanya, ialah yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Ya, man kana fi qalbihi, ya, yang di dalam hatinya itu ya misqalu dzarratin min kibrin. Ya, ada ya misqala dzarratin kan ada tuh ya di surat apa namanya Khairiyarah itu ya. Al-Qari'ah ya. At-Takasur. Jadi dzarrah di sini apa sih ya? Kalau dulu biji sawi gitu ya. Ada 1 biji sawi dalam hati kita, ada kesombongan sebesar biji sawi. Nah, biji sawi itu memang kecil, tapi tidak paling kecil dan itu keliru. Ya, dzarrah itu adalah kalau bahasa sekarang ini atom, tapi juga bukan atom yang sekarang, Pak. Karena atom itu masih ada elektron dan proton gitu ya. Ada nukleus. Dan sekarang ditemukan quark, ada lagi di bawah quark. Ya, nah dzarrah itu masih di bawah itu. Ya. Alladzi la yatajazza. Apapun yang tidak bisa dibagi lagi itu namanya dzarrah. Ya, sesuatu yang tidak bisa dibagi. Ya, jadi kalau sesuatu yang kecil itu al-zalzalah, benar, terima kasih Mbak Wati. Jadi yang disebut dzarrah itu bukan atom, bukan biji sawi, sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi, ya intinya sangat kecil lah. Ya. Nah sangat kecil ini, ya kalau ada di hati kita itu naudzubillah ya tidak bisa menyebabkan kita masuk surga. Nah karena apa? Ini ya. Karena Allah mengatakan di antaranya al-kibriya'u, ya, ini kesombongan, ya, jamak dari kabir tadi atau kiber, ya.
al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Sesungguhnya kesombongan itu adalah selendangku. Ya, dan keagungan al-dhamah ya. Izari itu adalah pakaian ya, bukan kepakaian biasa, itu pakaian kebesaran. Sekarang gini Pak, kita punya ustadz lah ya, gampangnya misalnya kalau di tempat saya itu ada Kiai Didin Hafiduddin ya, itu pecinya ditaruh di meja, terus kita pakai aja nggak berani kan Pak? Kenapa? Ini pecinya guru kita, gitu kan? Apalagi ini selendang baju milik Allah, lah kok kita ambil kita pakai gitu, ya kan? Nah itu artinya apa? Kita sombong dan merasa besar. Itu artinya kita mengambil haknya Allah yang cuma satu-satunya itu, ya, untuk kita pakai. Maka aku akan lemparkan dia ke neraka. Ya, alqaituhu finnar. Jadi sifat Asmaul Husna yang semuanya itu kita harus bisa mencontoh Allah itu ya. Itu satu-satunya yang tidak boleh dicontoh, yaitu sikap ya, sifat al-kibriya ya. Allah itu satu-satunya zat yang berhak sombong, yang lain tidak berhak sombong. Makanya iblis ketika sombong langsung diturunkan ke dunia. Nah kita yang pada waktu ibadahnya itu tidak bisa menyamai katanya sebelum menjadi iblis itu ya, namanya Azazil ya, malaikat ya, termasuk bukan malaikat ya, jin yang rajin ibadah ya, bernama Azazil. Ya, namanya juga mirip-mirip dengan Israel ya, Jibril gitu ya. Itu namanya Azazil ya, sebelum kemudian dilaknat Allah menjadi iblis. Ya, jadi ini alasan yang kuat ya, karena kenapa kita tidak boleh sombong. Nah ini ya, nanti di neraka hari kiamat orang-orang sombong akan digiring ya, seperti semut-semut kecil itu kan. Kalau semut kecil itu kan jalannya itu bareng-bareng gitu kan, dalam bentuk manusia hina ya, dan akan meliputi mereka dari berbagai sisi ya, kehinaan itu ya. Kemudian dalam Al-Qur'an ada ya, fabi'sa maswal mutakabbirin ya, maka neraka itu adalah seburuk-buruk tempat bagi orang yang mutakabbir ya, yang sombong, yang merasa besar. Nah ini buat semacam tadi mungkin sudah harusnya buat kita udah serem ya, sombong saja kita sudah masuk neraka lah ya. Tapi ya banyak lagi ya, misalnya bisa mendatangkan murka ya di dunia nih ya. Jadi Allah itu bisa murka kalau kita sombong. Nah ini mungkin singkat saja ya, ada ayat-ayatnya yang saya hilangkan biar cepat. Dan sama dengan akhlakul mazmumah yang lain, sikap sombong ini pasti tidak disukai manusia. Allah murka, manusia nggak suka. Ya, paling diempet aja, ditutup-tutupi aja, orang itu nggak suka. Ya, kadang-kadang kan manusia takut juga ya, karena biasanya yang sombong itu yang punya kedudukan, yang punya jabatan. Takutlah. Jangankan yang di bawahnya, yang di atasnya kadang-kadang takut juga ya. Karena guritanya sudah kemana-mana. Ya, bintang 3 saja katanya takut gitu. Gimana ini? Jadi orang itu merasa nggak apa-apa dalam tanda kutip, sebetulnya apa-apa gitu kan. Karena dia punya jabatan, dia punya harta, dia pernah minjemin kita uang, waktu kita jatuh kita ditolong sama dia, ya nggak apa-apa deh dia ngomong sengak gitu. Ngomongannya sengak, biarin aja gitu kan. Ya, tapi sesungguhnya kalau suatu ketika ada sesuatu yang menimpa dia, rasain loh ya, kata-kata yang pertama. Ya, kira-kira yang ini banyak yang nyukurin nggak ya? Kita sih nggak tahu ya, tidak ada di situ ya, walau alam lah, kita nggak ngurusin urusan orang ya. Tapi ini yang jelas ya, keluarga nggak suka, teman nggak suka, ya handai tolak, lagi masyarakat secara umum ya. Dan ujung-ujungnya orang yang sombong pasti menyesal. Ya, paling minim malu. Ya, orang malu juga menyesal kan. Aduh, kemarin kok saya
sombong gitu malu dah ya. Nah, jadi ini paling minim itu malu ya, tapi ujung-ujungnya akan menyesal ya. Nah, yang parah itu adalah sudah dibuat jatuh oleh Allah nggak menyesal gitu ya. Kita banding lagi. Nah, itu kan repot juga ya. Jadi sebetulnya ya kalau saya bilang nih, kalau ada orang sombong jatuh, ada orang selingkuh ketahuan istri atau ketahuan orang, ya, ada orang korupsi ketahuan, itu sebetulnya Pak, Allah tuh cinta sama dia. Inilah cara Allah menghentikan. Udahlah, Bud, udah selesailah kamu di situ, nggak usah diterusin gitu ya. Mungkin Allah tuh mengatakan seperti itu. Itu sebenarnya hal yang baik ya, walaupun kita merasa itu musibah gitu ya. Tapi yang repot itu ya sudah jatuh tertimpa tangga, yaitu sudah dihinakan oleh Allah, dia nggak sadar ya, masih terus ngotot, masih terus banding, masih terus ingin kabur dan sebagainya ya. Padahal dengan orang itu menyesal, ya ini saya salah, udah selesai, gampang itu. Tapi yang namanya penyakit hati itu kan lebih susah daripada penyakit fisik ya. Tinggal ngaku salah aja kok susah ya. Kan sering kita ngomong kayak gitu ya. Saya kita marahin anak, udah tahu dia salah lah ya, dimarahin dia nggak ngotot aja nggak mau ini kan. Udah sih kamu tuh tinggal ngaku salah aja, apa susahnya minta maaf lah gitu itu ya. Tapi ya apa susahnya itu ya memang susah, apalagi masih ada penyakit hati di situ, masih ada ujub, masih ada sombong, masih ada itu ya susah. Ya, dan buat kita orang Islam ya, itu yang namanya kesombongan itu apapun bentuknya akan merusak ibadah. Ya. Orang yang sombong itu sudah pasti tidak ikhlas dalam berbuat. Makanya ibadahnya tidak ikhlas. Ya, walaupun mungkin masih dipilah-pilah yang mana ya, tapi secara umum orang sombong tidak ikhlas, dan orang yang tidak ikhlas amal ibadahnya tidak diterima. Ya, tidak ikhlasnya kan bisa karena nih supaya gue kelihatan hebat nih, supaya saya kelihatan orang yang rajin ibadah, supaya saya kelihatan orang yang nanti bisa dipilih nih, orang yang taat ibadah dan sebagainya. Ya. Dan orang yang sombong biasanya lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Ini termasuk tadi ya, sudah dikasih, ya kan orang yang sombong itu kan biasanya mempunyai sesuatu, ya, mempunyai harta, mempunyai ilmu, mempunyai macam-macam gitu ya. Itu kan nikmat dari Allah, bukannya disyukuri, tapi dia dikufuri, ya. Jadi makanya kufur nikmat itu kan adzabi lasyadid, ya kan, dalam surat Ibrahim ya. La in syakartum la azidanakum. Jika Allah sudah memberikan kita nikmat nih, ya, nikmat sehat, nikmat kita ngaji, punya kawan yang baik-baik ini Allah akan tambahkan kalau kita bersyukur, kita gunakan potensi yang Allah berikan, ya, nikmat yang Allah berikan itu untuk hal-hal yang positif itu akan Allah tambah. Itu janji Allah, la azidanakum, ya, dengan 2 kali taukid ya. Taukid itu bahasa Indonesianya apa ya? Penyangatan ya, disangatkan oleh Allah ya. Yaitu pertama-tama huruf lam ya, sungguh ya. Kemudian la azidannakum. Ada namanya nun taukid ya, dalam bahasa Arab itu ini fungsinya untuk sangat banget nemen gitu ya. Benar-benar Allah akan menambahkan nikmat itu. Wala in kafartum ya, jika tidak, jangankan sombong, tidak mensyukuri saja. Inna azabi lasyadid, ya, sesungguhnya azabku itu maha pedih. Ya, ini tidak mensyukuri doang nih, apalagi dipakai dengan kesombongan. Makanya orang yang sombong sudah pasti dia lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Karena apa? Harusnya itu dipakai untuk sesuatu yang baik, ya. Seperti misalnya kita pakai untuk dikasih peso, kita pakai untuk ngiris mangga dong. Ya, kita suguhkan buat tamu-tamu kita ya, supaya pada senang. Tapi pisau ini kemudian dipakai untuk menyayat-nyayat gitu. Ya. Kita punya pistol dipakai untuk memberantas kejahatan. Ya, ini dipakai untuk menembak. Nak buah lagi ditembak gitu ya. Nah, ini berarti lupa dengan nikmat yang diberikan ya. Nah, ini saya sedikit ini menampilkan apa yang pernah saya tulis panjang lebar di status saya. Jadi sombong itu penggoyah kedudukan, Pak. Ya, jadi kalau kita punya kedudukan, ya, kesombongan makin besar, maka
goyangnya itu ya apa sih kalau orang Jawa itu bilang dirogrok di apa? Dirogrok itu ya kalau kita punya pohon apa itu ya, pohon jambu gitu kan, apa supaya buahnya pada jatuh itu kita gerak-gerakin itu dirogrok namanya. Nah, kekuatan merogrok itu sama dengan besar atau kecilnya sifat sombong itu. Kalau mau sombongnya ora-ora ya sama aja. Bahasa Indonesia Mas apa? Mendongkel kali ya. Digoyang-goyang kali. Aduh, digoyang-goyang beda lagi Pak Cucu. Itu apa namanya? Itu sama aja. Saya ingatnya malah dangdut itu digoyang-goyang. Dia apa ya? Didorong-dorong. Bingung dah. Ya itu ya. Jadi semakin dihalalkan, Pak Ustadz. Dihalalkan. Jauh banget. Jauh banget ini. Ini pohon itu kalau ada supaya ininya jatuh itu pohon apa itu namanya? Nah, itu Anda kalau tahu cerita Jawa ada namanya Joko Tingkir, ini bukan bukan lagu koplo itu ya. Joko Tingkir Mas Karabet ya. Mas Karabet itu punya ajian yang namanya rok-rok asem. Nah, itu nanti kalau suka legenda Jawa ini bisa ngobrol. Rok-rok asem itu Pak. Kita tahu nggak pohon asem itu kan kuat banget. Tapi sama Mas Karabet atau Joko Tingkir itu karena maksudnya dia punya kekuatan yang luar biasa, itu di rok-rok itu asemnya bisa jatuh. Itu luar biasa. Tapi kita lagi tidak bicarain itu. Jadi semakin kita rok-rok itu menggoyang-goyang pohon itu ya, maka akan semakin banyak yang jatuh atau akan semakin pohon itu akan tumbang. Nah, itu sama dengan sikap sombong. Kita punya kedudukannya itu akan goyah ya sebesar apa kegoyahannya, setinggi itulah kesombongan kita. Ya, tapi ya teman-teman semua kadang-kadang ada bos, ada atasan itu ya. Makin pangkatnya naik kok makin sombong nih ya, gitu kan. Kita yang di bawah kan bisa diguncang-guncang, bener ini Mbak Sarinah ini. Diguncang-guncang. Ya, kok dia nggak jatuh, makin sombong, makin berkibar aja, makin naik gitu kan, makin dia menjilat sana sini, kok makin sukses ya. Nah, itu karena tadi ini hukum ini juga tidak akan hilang, karena pohonnya makin tinggi, nanti makin jatuhnya makin sakit. Ya makanya Allah itu nggak akan inilah ya membiarkan ya. Jadi ketika Allah membiarkan kok dia makin sukses, enggak, itu supaya nanti jatuhnya tambah sakit, supaya karena sebagai bukti Allah itu nggak suka sama dia. Ya, yang tadi ya, orang baru selingkuh dikit gitu ya. Dia orang baik nih, tiba-tiba digoda sama perempuan nakal gitu. Selingkuh sebentar aja, konangan. Apa itu konangan? Ketahuan istrinya apa itu. Itu pada dasarnya Allah tuh cinta sama orang ini. Karena apa? Pohonnya baru sebentar. Ya, dia naik pohon, ya pohonnya baru 1 meter jatuh ya nggak sakit lah. Tapi coba bayangkan dia naik pohon kelapa, ya kan, atau naik sutet ya dengan tinggi, digoyang gitu, jatuhnya kira-kira sakit nggak? Nah gitu ya. Jadi jangan menyesal juga kalau selingkuh ketahuan itu, maksudnya Allah sayang sama kita gitu, dan jangan diulang-ulang. Ya. Jadi orang sombong bagusnya pangkatnya tidak tinggi-tinggi gitu ya. Karena apa? Kalau jatuh nggak sakit gitu. Ya. Tapi ya bagaimanapun juga mau pangkat tinggi mau pangkatnya ya jangan sombong, karena ini penyakit yang nggak bagus gitu. Yang buat orang rendahan juga nggak bagus gitu kan. Ya memang nggak ada yang disombongin ya. Yang pangkat tinggi juga ya apalagi gitu. Ya. Nah, jadi kadang-kadang kita ini suka berdoa, ya Allah sempat naik pangkat, ya cepat sukses segala macam. Ini hati-hati ya, sebaiknya supaya kita makin tinggi. Kan kita tahu makin tinggi anginnya makin kenceng, ya. Maka kita harus punya pegangan yang kuat, ya. Nah, pohonnya juga jangan mudah tumbang, gitu. Makanya sebelum kita minta sesuatu yang tinggi, kita minta bisa mengendalikan diri supaya kita kokoh gitu ya kira-kira. Nah, ini menurut
Imam Ghazali, ya, ada banyak sumber kesombongan. Pertama, ilmu ini ditempatkan nomor 1 dan paling berbahaya. Ya, orang berilmu sombong itu berbahaya. Kata Imam Az-Zahabi, ya, sebesar-besarnya musibah kesombongan itu adalah sombongnya orang berilmu. Ya, karena dia susah untuk diluruskan. Ya, sombongnya orang kaya mungkin dikasih siraman rohani, ya, dia bisa sadar. Ya, sombongnya orang yang ini sama orang tua misalnya, sombong sama orang tua dikasih pengertian, ya bisa. Tapi begitu orang itu kiai, ustadz, profesor, doktor, ya, sombong dikasih tahu, siapa lu baru S1 ngasih tahu doktor. Nah, gitu ya. Nah, itu Pak, anak bau kencur, ya. Sudah ngasih tahu kita yang sudah malang melintang udah 53 tahun kamu baru lulus, ya gitu. Apalagi sama anak, ya, anak itu susah lah itu. Ya, jadi itu nomor 1 adalah ilmu, ya. Orang berilmu tinggi, pendidikan tinggi merasa dirinya paling pandai, ya, bila dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Makanya nah ini nasihat juga nih ke Mas Faisal, ya, karena saya dapat juga dari guru-guru saya. Menjadi dokter itu bukan menjadi pinter katanya. Menjadi dokter bukan menjadi pinter, dan setelah saya alami juga, menjadi dokter itu, ya, tidak membutuhkan intelektualitas yang tinggi, mohon maaf ya. Oh, jadi orang pinter ya? Enggak, ternyata. Justru menjadi dokter itu lebih dominan sikap kita sebetulnya. Ya, jadi ada namanya Profesor Ahmad Tafsir, ya, sekarang udah pensiun, dulu dosen kami. Profesor filsafat, dia mengatakan kalau kamu udah jadi dokter ya nggak emosional, gitu aja. Jadi dokter nggak mudah marah. Jadi ternyata sikap itu Pak, ya, bukan kemudian mempunyai ilmu yang banyak. Karena sebetulnya ilmunya nggak banyak juga. Ya. Ilmu yang banyak itu udah S1 aja udah cukup sebetulnya. S2 ini ada penambahan, ya udah konsep aja, nggak nambah pengetahuannya itu sebetulnya nggak nambah. Ya, enggak kemudian ilmu itu dibagi S1 segini, S2 segini, enggak. S1 itu sebenarnya sudah cukup lah ya, kalau enggak ya 80% itu semua ilmu itu sudah terdeliver gitu. Tapi yang penting dari seorang ilmuwan itu adalah sikap, dan sikap yang tertinggi itu adalah rendah hati. Ya, ilmu padi itu makin makin berisi, makin merunduk. Ya. Dan kita makin tahu betapa orang yang ilmunya masih sedikit, ya, tapi kemudian tidak mempunyai akhlak yang baik, ya, itu akan kelihatan ya tidak dewasa. Kemudian yang kedua, ini ciri-ciri iblis, ya. Iblis itu pandai, ya, linier lagi, ya. Orang paling kompeten itu iblis. Ya. Saya S1 statistik, S2 itu pemikiran pendidikan, S3 itu pendidikan Islam. Nggak linier, Pak. Jadi kalau ditanya pendidikan, ya setengah-setengah, ditanya statistik udah lupa gitu ya. Tapi kalau iblis itu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang dan sampai yang akan datang, itu kompetensinya cuma satu, menyesatkan manusia. Ya. Jadi ilmunya tinggi, makanya. Dan yang penting lagi, iblis itu, ya kalau kita kan alumni IPB, ya, ini alumni surga. Ngapain lo ibadah kencang-kencang, saya dari surga kok, nah, gitu ya. Itu kita udah nggak bisa apa-apa itu, ya, kalau berargumen dengan iblis. Ya, makanya harus hati-hati itu dengan orang yang punya ilmu tinggi kemudian sombong. Dan yang berikutnya adalah ini sama juga, ya, iblis itu punya amal ibadah sebelum dia diturunkan, yaitu dia ini aduh udah hampir jam 9 ya. Amal ibadahnya tinggi, tapi dia takabur, ya pasti akan jatuhkan juga. Kemudian kedudukan. Nah ini yang paling sering, ya, orang punya kedudukan, punya pangkat, ya. Hari Minggu nih saya mau liburan, minggir, ya. Alamatan ya, udah macet gitu ya. Nah, kok orang pakai ngiung gitu kan. Ini kan hari Minggu Pak, emang Bapak kerja, itu paling mungkin ya pengen ke puncak aja ya. Nah itu, mohon maaf ini. Itu bukannya orang itu rela itu ya. Ada Pak, ada kalau kita ke puncak kan biasanya ditawari juga, Pak mau dikawal nggak Pak, gitu kan. Duitnya sih mungkin nggak seberapa,
Kalau enggak platnya RF, Ustaz. Nggak menuduh saya. Sama juga ya. Ya, kalau hari biasa kan kita positive thinking kan Pak. Oh dia kerja dipanggil Pak Presiden, dipanggil Pak Menteri gitu. Tapi kalau hari libur kayak gini gitu, ya presidennya aja ada di Istana Bogor santai-santai gitu. Ini jadi kemana-mana ya. Nah ini orang punya pangkat, orang punya kedudukan itu biasanya punya kecenderungan takabur atau sombong. Kemudian cantik dan tampan. Nah ini juga ini ya hati-hati ya. Cantik tampan itu amanah juga itu ya. Dalam arti harus dipakai untuk sesuatu yang baik. Kemudian harta. Nah ini ya. Yang paling sering nih Pak, kita lihat di YouTuber atau TikToker sekarang itu ya orang cenderung ya ngumpulin kekayaan dan kemudian di share gitu ya. Bahkan sekarang itu yang golongan KM juga itu apa KM? Kalau ditanya dulu di kantor tuh kan ada GM, ada KM. KM itu kroco mumet. Kroco mumet aja ditanyain itu kamu outfitnya berapa gitu. Ya kan? Oh saya ini berapa? Ya ngaku aja ini 35.000, ini 60.000 dan sebagainya. Nah ini menggiring seseorang pada kesombongan. Hati-hati ya. Apalagi ini ya, saya sering dulu waktu kerja itu sering ngingetin teman-teman yang suka beli barang branded. Ya, sudah pada taraf dia sebagai aktualisasi diri. Ya, ada teman-teman saya yang memang barang branded itu yang mahal itu dipakainya enak. Ya itu ada juga ya. Nah itu it's okay nggak masalah ya dia cari gitu. Tapi kalau kemudian saya kalau masuk ke toko ini ada alarm nih yang saya nggak bisa masuk. Apa barangnya murah-murah, misalnya gitu ya. Nah, itu juga guyon tapi ya. Nah, itu. Kemudian punya banyak pengikut ya. Pengikutnya banyak, ya dia berani menyombongkan diri. Nah, ini sebagai contoh ya teman-teman supaya kita semua termasuk saya tidak mengikuti siapa saja sih yang Allah hancurkan ya karena kesombongannya ya. Jadi karena ada statement kesombongan ya. Sebetulnya kalau yang kasus ini kan nggak ada statement ya, hanya kita menyimpulkan saja ya. Udah Daniel ya. Kita menyimpulkan saja sepak terbangnya dia kemarin satgas ini satgas itu. Terus ketanggor kasus ini ya kita akhirnya berkesimpulan ya. Tapi bahwa ada statement nih saya yang paling hebat itu sebetulnya nggak ada. Nah kita konsentrasi pada orang-orang yang mengeluarkan statement kesombongan ya hati-hati ini ya. Pertama iblis lah ya tadi sudah dijadikan contoh berkali-kali ya ketika Allah menyuruh Nabi Adam menyuruh semua makhluk untuk menyembah atau sujud kepada Nabi Adam ya dalam surat Al-Baqarah dan banyak surat lah ya dia nggak mau ya qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk ya kenapa atau apa yang menghalangi dirimu ya bersujud kepada Adam sebagaimana yang aku suruh kepadamu qala ana khairum minhu aku lebih baik dari dia ya khalaqtani min nar ya engkau menciptakan aku dari nar dari api wa khalaqtahu min tin. Nah ini ya teman-teman semua rupanya sikap sombong itu ya selain nggak baik juga bisa menutupi akal ya kenapa ini logikanya nggak jalan ya coba ini argumennya iblis itu kan nggak silogisme ya nggak nggak memenuhi syarat silogisme kenapa karena api dia menganggap bahwa api itu lebih baik dari tanah ya kenapa kan kita tahu bahwa api ya ada kobaran api disiram tanah mati ya tapi kalau ada tanah dibakar sama api bukannya tanahnya hancur tapi malah tambah kuat ya kita tahu proses pembuatan gerabah itu dibakar ya makin dibakar makin kuat nah gitu ya jadi sebetulnya logikanya tanah itu lebih baik daripada api tapi dijadikan argumen bahwa api itu lebih baik daripada tanah nah ini kan keliru ya kemudian ini tadi ya ketika diterangkan ini ya sombong lah gitu kan terangkan padaku inikah orang yang engkau
buat mulia gitu. Jadi dia mempertanyakan kebijakan atau keputusan Allah gitu ya. Oh ini toh yang kamu anggap baik itu. Nah itu kan kadang-kadang kayak gitu ya. Ini ya orang yang kamu andalkan ini ya. Jadi sombong begitu. Jadi sikap-sikap iblis seperti ini. Nauzubillah min dzalik, akhirnya dia ya kekal berada di neraka. Kemudian yang berikutnya adalah Namrud. Ya, kita tahu Namrud ini musuhnya siapa? Nabi Ibrahim ya. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ini kita bisa membaca bagaimana debatnya antara Namrud dan Nabi Ibrahim. Dan disitulah dia mengaku bahwa dia Tuhan. Ya, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbihi an atahullahu al-mulk. Itu qala Ibrahim rabbi alladzi yuhyi wa yumit. Jadi Tuhanku itu bisa menghidupkan, bisa mematikan. Nah, gue juga bisa karena dia mengaku Tuhan ya. Jadi kalau orang itu aku biarkan hidup, itu aku menghidupkan dia. Kalau aku bunuh, ya aku matikan. Ya, kemudian dijawab lagi, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur. Kamu bisa nggak? Nah, barulah dia marah. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar ya. Nah, akhirnya terakhir itu dia dikirimkan suatu tentara Allah ya, semacam lalat atau nyamuk ya. Dan itu masuk ke dalam ya, kadang-kadang kita ya kalau ada sesuatu barang masuk ke telinga aja, aduh sudah, jangankan barang air saja kalau kita berenang ya itu nggak keluar itu udah hidung itu kan ya. Nah ini ada di dalam dan nggak keluar ya sehingga membuat dia pusing ya, memukulkan kepalanya, dibentur-benturkan ke tembok, akhirnya dia mati ya. Sangat tragis gitu ya, dan matinya itu penuh dengan kehinaan. Kemudian Fir'aun, nah ini udah nggak usah dibahas lah ya, kita semua sudah tahu ceritanya karena dia mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, ya, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, jadi dia mendeklar gitu, ya, bahwa akulah yang menjadi Tuhan. Ya. Nah, tapi kemudian ditenggelamkan ya oleh Allah ketika sedang mengejar Nabi Musa di laut merah atau laut mati ya? Laut merah ya? Laut merah. Nah, berikutnya adalah kaum Nabi Nuh ya. Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardharun. Ya. Ini kaumnya Nabi Nuh juga luar biasa ya, sombongnya, durhakanya kepada Allah dan Nabi Nuh. Sampai kemudian anaknya sendiri ya yang bernama siapa? Kan'an ya. Saudaranya mungkin namanya Kir'i, bukan itu ya? Kan'an dari Kir'i. Jadi dia mengatakan bahwa pengikutnya Nabi Nuh itu orang-orang yang bodoh, orang yang hina, orang yang terbelakang. Nah ini ya bukti kesombongan dari satu kaum. Ya, akhirnya dihancurkan. Bahkan anaknya tadi Kan'an itu ketika disuruh untuk sudahlah masuk ke sini, enggak, saya mau naik ke bukit atau ke gunung yang lebih tinggi. Ya, jadi sombong begitu. Nah hati-hati ya, kalau diingatkan sebagai suatu kebaikan itu jangan beralasan ya. Misalnya ini contoh ya, saya kadang-kadang nyiram tanaman itu kalau belum selesai kan tanggung ya. Ada tetangga saya depan ini sebelum azan itu dia sudah datang gitu, sudah keluar ke masjid gitu. Ya. Kan ngingetin, Pak, udah mau maghrib nih. Ya, itu saya nggak berani. Bentar Pak, tanggung Pak gitu kan. Ya. Siapa? Itu langsung diinikan ya. Langsung kita, pokoknya jangan ngeyel lah ya. Kalau diingatkan kebaikan itu jangan beralasan, jangan ngeyel. Ya. Kemudian kaum Ad ya. Kaum Ad ini juga sama ya, karena kesombongan fisiknya, kesombongan ini Allah kirimkan angin untuk membunuh mereka. Kaum Samud ya, kaumnya Nabi Soleh ya, itu juga orang-orang yang menyombongkan, qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun ya. Orang-orang yang menyombongkan ya dan berkata sesungguhnya kami mengingkari apa-apa yang kamu percayai ya, disampaikan kepada Nabi Saleh itu. Dan kemudian dia minta, mukjizat kamu apa ya? Minta dikeluarkan onta dari batu ya. Nah kemudian oleh Allah dikasih
Ya, jadi ada unta betina bisa keluar dari batu. Itu padahal yang minta mereka setelah ditunjukkan. Nah, inilah sifat-sifat Bani Israel seperti itu ya. Ya dari dulu sampai sekarang gitu ya. Sudah ditunjukkan, dia nggak mau terima ya. Dan dikasih tahu ini unta ini sebagai tanda keberadaan Allah ya. Jangan diapa-apain, jangan disakiti ya. Malah sama mereka dipotong, dibunuh. Ya. Nah, kemudian oleh Nabi Soleh ya, oleh Allah melalui Nabi Soleh ya, diancam 3 hari. Setelah itu terjadi bencana ya. Nah, ini luar biasa nih bencananya, itu berupa suatu suara yang sangat keras. Ya, suara itu ternyata bisa membuat seseorang mati. Ya, nah, ini belum dicoba ini ya. Nah, mungkin trompet sangkakala itu nanti. Kemudian korun ini juga kita tahu ya, betapa orang yang sombong ya karena kaya itu juga dibinasakan ya. Dan ini di dunia modern ini saya juga baru tahu beberapa tahun yang lalu ya, yaitu ketika ada kejadian di Sulawesi ya, ada gempa tsunami ya, itu sudah biasa kita tahu ya. Ada satu lagi yaitu likuifasi ya, tanah itu tiba-tiba menjadi gembur ya, dan orang masuk ke dalamnya. Ya, itulah yang terjadi pada Korun ya, dia ditenggelamkan ya, bersama hartanya itu. Gara-gara ya dia sombong ya, aku bisa seperti ini kan karena usaha aku, karena ilmu aku. Nah, itu ya, ini hati-hati juga. Ada orang bawa proposal, enak aja kamu, kita capek-capek kerja cari uang ya, dari pagi sampai pagi lagi gitu. Kamu enak-enak aja minta. Nah, ini ya sifat sombong. Kemudian ada, nah ini di surat Al-Kahfi ya, orang yang memiliki kebun ya, ada 2 orang yang memiliki kebun ya, orang yang satu itu pelit ya, bahkan orang miskin itu tidak akan dikasih ya. Kita panen pagi-pagi ya, karena kalau agak siang nanti orang miskin tahu kita panen, nanti mereka pada minta, nah, gitu kan. Jadi malam-malam sudah berencana untuk panen pagi-pagi supaya orang miskin itu tidak minta-minta dan mereka tidak akan kasih. Nah, rupanya sebelum mereka bangun, oleh Allah dihancurkan. Ya. Makanya hati-hati ya teman-teman ya. Ternyata niat itu ya, kalau niatnya kuat ya, bukan karena niatnya kuat dan karena kesadaran gitu ya, maka Allah akan balas juga. Kan ada ya, kalau pahala baik niat saja sudah dapat pahala. Kalau niat jahat dia tidak akan dapat siksa. Ya, itu kalau dia tidak jadi melakukan karena dia sadar. Tapi kalau karena dia masih ya mau ini apa ya cerita, mau memperkosa lah ya gitu ya. Ada cewek cakep mau diperkosa. Si orang yang memperkosa ini sudah niat nih, di gang yang sempit, yang gelap, akan saya kerjain di situ. Nah, tiba-tiba ada orang datang. Nggak jadilah perbuatan jahatnya itu. Tapi di dalam dadanya dia masih ingin memperkosa si perempuan ini, ya niatnya tetap berlaku. Sama seperti ini. Ya. Jadi niatnya kuat, besok kita panen pagi-pagi supaya tidak dimintain oleh orang miskin. Maka sebelum mereka bangun sudah dihancurkan oleh Allah. Dan macam-macam ya, ada Hitler, ada John Lennon, ini katanya ya saya baca itu, sama Whitney Houston juga ya, saya lebih besar daripada Yesus katanya di sana. Even God will not sinking this ship ya. Bahkan Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal ini ya, kata Thomas Andrew ini di film Titanic ini. Ya, nah ini titik-titik ini banyak nih, silakan nih udah Daniel kalau mau ngisi ya. saya kasih ruangan ini ya. Sampai niatnya udah Daniel. Yang sombong nih belum di sini ya. Kalau di utak-atik itu kan ada S, O itu kan bisa jadi A ya, sa ya. Bong itu kan, O, N-nya, NG-nya bisa dihilangi. Itu kalau orang togel itu namanya di mistik. Otak-atik. Di otak-atik itu ya. Ya. Nah, ini terakhir untuk menghindari sikap sombong ini menurut Imam Ghazali ya. Pertama nih Pak, ada 6 ya. Pertama kalau kita ketemu anak-anak, ya kita kan kadang-kadang sombong sama anak-anak kan.
Alah kamu anak bau kencur baru kemarin sore ya. Kita anggap anak-anak ini lebih mulia dari kita. Meskipun kita lebih tua, kita lebih berilmu, tapi kita beranggapan bahwa anak ini kan belum lama hidup di dunia. Dosanya masih sedikit dibanding kita yang sudah lama dosanya banyak. Makanya kita memuliakan anak itu. Kita nggak berani sombong sama orang yang lebih muda. Kenapa? Mereka dosanya lebih sedikit daripada kita, gitu ya. Juga kalau kita ketemu sama orang tua, ya orang tua yang dipakai bukan dasar tadi, tapi dia lebih banyak beribadah, ya sama guru-guru kita, ya sama siapa sajalah yang lebih tua dari kita, dia kan lebih lama umurnya dan lebih banyak beribadah daripada kita. Ya, jadi kita nggak akan sombong sama orang yang tua. Termasuk dengan orang yang alim, ya kalau ini sudah jelas ya dengan orang yang alim. Makanya sangat aneh kalau ada orang ketemu dengan orang alim mengajak berdebat, gitu kan? Nah, ini kalau yang nomor 3 sudah biasa. Yang nomor 4, ya jika melihat orang bodoh, anggap mereka lebih mulia, ya karena mereka ketika melakukan dosa itu karena ketidaktahuannya. Ya sedangkan kita karena merasa tahu, kalau melakukan dosa, ya berarti dengan kesadaran, dengan satu rasa tahu daripada diri kita. Ya, jadi dosanya lebih besar daripada orang bodoh yang melakukan dosa. Ya. Nah, yang kelima, kalau melihat orang jahat, ya kita jangan merasa lebih mulia dari dia. Ya, siapa tahu dia tobat, dosanya diampuni, ya kan? Kemudian mati, udah, ya, udah impas itu ya. Ada orang meninggal, ada orang punya geng. Ini kisah aja ya, punya geng orang-orang jahat, ya preman segala macam. Suatu ketika dia mati. Nah, setelah nanti dikumpulkan di padang mahsyar itu, dia lihat teman-temannya kok nggak ada. Loh, dulu si ini kemana sih ini? Kok nggak ada di neraka ini gitu. Ya kata Allah, setelah kamu mati, teman-teman kamu itu pada bertobat dan mereka rajin ibadah begitu. Kita juga tidak tahu kita meninggal misalnya umur 54 lah ya atau 53,5 gitu ya. Merasa bahwa kita sudah beribadah sebanyak ini ya. Kemudian ada kawan kita yang tadinya mungkin kafir, mungkin tukang maksiat, umur 54 ya karena satu angkatan sama kita, dia tobat, banyak ibadah. Kemudian dia meninggal usia 90. Yang pada saat kita mati, kita melihat si kawan itu dia tukang maksiat, ketika di akhirat loh kok kedudukannya tinggian dia. Protes sama Allah. Nah, kita dikasih tahu tadi ya, bahwa orang jahat itu bertobat dan kemudian memperbanyak amal. Dan terakhir kalau bertemu dengan orang kafir ya ini mirip-mirip ya. Siapa tahu dia bertobat, memeluk Islam ya, mendapat hidayah dan kemudian dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita menyontoh Rasulullah ya, mengganti sikap sombong itu menjadi tawadhu, rendah hati. Ya, ini perintah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah kalau jalan ya, kalau bertutur sapa, bahkan ada orang yang ketemu dengan Rasulullah itu menggigil itu apa namanya? Takjub gitu kan. Wih, ini yang disebut yang dia tadinya belum tahu ya, ini yang namanya Rasulullah kok sangat tawadu, sangat baik gitu ya. Gitu. Wassalam. Ini sekali lagi ya teman-teman semua bukan berniat mengajari, ini pada dasarnya adalah mengingatkan diri saya. Baik. Loh, putus. Halo Ustaz. Terlempar ya Kang Ustadz ya? Ya. Kita tunggu beliau masuk lagi. Assalamualaikum, Ustaz. Saya nyilang ini PowerPoint kesilangnya ini apa namanya Zoom. Ya, jadi ini kita diskusi aja ya. Saya pada dasarnya saya mau menerima materi ini. Sebetulnya saya ingin mengingatkan diri saya sendiri. Kalau masih ada sikap-sikap sombong di antara kita ya, kita belajarlah latihan ya. Kita manusia masih pasti al-insanu makhlul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Dan ketika kullu bani adaman kullu bani adam
al-khata'un wa khairu atawfuna al-tawabin. Setiap anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah ya kita ini semua orang bersalah, tapi di antara kita yang paling baik adalah yang bertaubat atau menyesali apa yang sudah dilakukan. Gitu Mas Safrul dan teman-teman, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Materi yang sangat luar biasa. Karena ini soal hati, ya soal penyakit hati, tentu kita lebih mengena kepada kita. Gitu. Jadi tadi Pak Ustadz sudah sampaikan mengenai apa itu sombong yang termasuk akhlak buruk sampai dicontohkan kepada dari tarik-tarik Islam manusia-manusia yang sombong. Nah untuk selanjutnya kawan-kawan sekalian, bagi kawan-kawan yang ingin mendapatkan keterangan yang lebih detail, pelajaran yang lebih dalam, dipersilakan menyampaikan pertanyaan, bisa lewat chat, bisa juga dengan mengangkat tangan. Silakan. Pak Ustadz sambil menunggu. Ada Mbak Gina tadi sudah, Mas? Sudah? Oke, belum. Mbak Silakan. Gina tadi dari Mbak Gina, ya silakan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz Budi, saya mau tanya. Kan saya pernah dengar ini ya, patah apa perkataan orang ya. Katanya kalau kepada orang sombong kita harus bersikap lebih sombong, katanya gitu. Karena kalau justru harus menyombongkan diri 2 kali lipat dari kesombongannya supaya dia balik gitu, supaya dia sadar akan kesombongannya. Itu yang pertama. Bagaimana pendapat Ustadz tentang kalimat itu bahwa kita harus sombong kepada orang yang sombong. Kemudian yang kedua, kebetulan pekan kemarin ini hari Jumat juga saya menyampaikan ke murid saya kan TK ya, tentang sifat sombong ini. Memang saya lagi menyampaikan tentang sifat sombong. Saya katakan bahwa sifat sombong itu adalah milik Allah. Tapi setan, iblis ya, terutama iblis, dia sombong pada waktu Allah menyuruh dia untuk menyembah Adam gitu kan, dengan mengatakan bahwa iblis itu lebih mulia daripada manusia. Dan akhirnya kan iblis ke neraka. Jadi maksud saya gini, apa benar ya saya bilang bahwa kalau orang sombong di neraka temannya setan gitu. Maksudnya temannya setan. Jadi maksudnya ini anak kecil gitu, anak balita diajarin tentang neraka, tentang orang sombong itu di neraka gitu. Bagaimana gitu. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Bu Gina. Langsung aja Ustaz. Langsung ya. Ya, langsung aja. Ini singkat aja, tidak ada pengecualian dalam larangan sombong itu. Ya, jadi termasuk sombong pada orang sombong itu juga nggak boleh gitu. Orang sombong itu dinasihati, bukan disombongin lagi. Ya. Nah, katanya ada sebuah hadis, tapi yang saya tahu mana saya baca ya. Intinya hadis itu hadis batil ya, hadis yang batil, maudhu atau dhaif jidan gitu ya, yang tidak bisa kita pakai gitu. Kalaupun ada ya hadis itu ya. Jadi sekali lagi tidak ada pengecualian ya, tidak boleh. Memang kita sering mendengar itu ya, sombong kepada orang sombong itu sedekah katanya ya, atau ibadah gitu. Nah itu keliru ya. Sombong itu tidak ada pengecualian. Jadi caranya dinasihati gitu supaya dia mau. Yang kedua ini masalah pendidikan ya. Terus terang saya tidak ahli dalam pendidikan anak gitu ya. Pendidikan orang dewasa bolehlah ya. Tapi kalau pendidikan anak mungkin saya hanya mengira-ngira saja. Menurut saya pribadi nih ya Mbak Gina ya, boleh juga bisa dengan cara yang ini kan masalah caranya ya, bahwa anak kecil itu diajarin masalah surga neraka, itu mungkin caranya yang tepat saja, tapi mesti disampaikan.
contoh nih ya, ada ponakan saya pada waktu itu apa namanya, nggak bisa tidur karena diceritain neraka gitu ya. Bapaknya marah gitu. Bapaknya marah ke siapa? Gurunya atau neneknya itu? Saya lupa yang ngasih tahu. Nah, tapi mungkin Anda ada yang tahu drummer perempuan ya, namanya Jane siapa ya? Pakai jilbab itu, drummer perempuan. Dia cerita ya, waktu kecil itu, waktu TK itu, dia ceritain sama guru ngajinya dia di masjid soal hari kiamat, bahwa dunia itu nanti akan kiamat gini-gini. Masih kecil itu, mungkin TK atau SD kelas 1 gitu ya. Nah terus dia di tengah-tengah itu ngajak temennya pulang gitu kan. Terus sampai ke rumah dia beres-beres gitu, terus ngajak ibunya, Bu, ayo kita pergi sekarang. Kenapa? Ini mau kiamat ini. Jadi masuk ke anak itu ya, tapi oleh ibunya diterangkan, iya nak, dunia ini suatu ketika akan kiamat, tapi bukan sekarang, bukan besok gitu. Nah, anak ini membekas gitu, sampai kemudian setelah dia jadi drummer yang ke sana, akhirnya dia pakai jilbab ya, dengan tadi masih membekas juga bahwa saya ingin jadi orang yang soleh supaya nanti ketika kiamat datang itu saya sudah siap gitu itu kena juga ya. Ini kalau menurut saya masalah disampaikan itu silahkan, tapi caranya harus dengan yang ahsan, gampang gitu ya. Bilatih ya ahsan, dengan cara-cara yang baik ya, supaya juga si anak itu tidak kemudian tertekan ya, aduh ini siksa neraka kayak gini, atau tadi mau kiamat nanti gimana ya. Tapi kasus yang kedua ini kan akhirnya positif dibanding dengan kasus yang pertama yang ponakan saya ini gitu. Walau alam ya, monggo silakan bereksperimen ya, yang penting hasilnya bagus. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Yang kedua masih ada dari Mbak Mia ya. Silakan Mbak Mia. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bismillah. Ustadz Budi, yang mau saya tanyakan, sombong itu kan termasuk salah satu penyakit hati ya? Ya. Nah, sementara hati kita ini mirip seperti jantung. Jadi secara fisik kan dia otot polos ya. Otot polos ini tidak bisa kita kendalikan. Seperti jantung itu, jadi berdetak atau berhentinya itu atas kemauan Allah ya. Ya. Begitu juga dengan hati, kan itu sangat gampang sekali dibolak-balik. Pertanyaan saya, apa yang mesti kita lakukan itu agar hati kita ini bisa mempengaruhi mulut kita, kaki kita, tangan kita untuk melakukan hal-hal yang diridhoi Allah. Mungkin pertanyaan saya itu dulu. Ya, boleh langsung Pak Ustaz. Langsung ya. Ini kalau dijawab itu ngomongnya gampang ya, tapi melaksanakannya tidak segampang yang diomongkan ya. Jadi ini sedikit cerita tentang Imam Ghazali ya. Imam Ghazali ini hidup pada saat Palestina itu dikuasai oleh tentara salib ya. Jadi perang salib pertama itu kaum muslimin kalah dan Palestina dikuasai oleh tentara salib selama 70 tahun ya, dan di situ orang Islam dibunuh, dianiaya, diperkosa segala macam. Kok Imam Ghazali tidak ikut berperang membebaskan Palestina gitu kan pertanyaannya ya. Nah, pada saat Imam Ghazali hidup itu, dunia Islam itu sedang pada makmur-makmurnya ya, hedonis, tidak tertarik sama sekali dengan jihad, ya, tidak ada urusan dengan saudara yang dibantai gitu kan. Tapi karena sedang makmur, sedang kaya-kayanya, ya hatinya itu jadi kotor. Ya, jadi tertutup. Makanya yang dilakukan Imam Ghazali adalah menulis satu kitab dan mengajarkannya yang berjudul Ihya Ulumuddin. Ya, Ihya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Padahal ilmu agama itu pada waktu itu
Ya banyak ya, imam-imam segala macam, yang namanya ilmu agama itu ada di mana-mana. Tapi orang belajar agama bukan karena lillahi ta'ala. Karena tadi hatinya itu ya, orang belajar agama nanti jadi kodi ya, gajinya besar. Jadi hakim ya, pegawai pemerintah ya, gajinya besar. Nah, orang lari ke situ ya, seperti zaman sekarang kalau orang belajar cari fakultas atau perguruan tinggi yang bonafit itu kan supaya nanti gajinya gede ketika lulus gitu kan, walaupun tidak semua seperti itu. Nah, makanya Imam Ghazali ya berusaha supaya hati itu dibersihkan dulu ya, supaya tadi orang nanti akan mudah diajak berjihad, mudah diajak beramal, mudah diajak untuk berbuat baik. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini yang menarik pada kitab Ihya itu. Ya, jadi Imam Ghazali itu mempunyai satu metode namanya tazkiyatun nafs, yaitu tazkiyat itu pensucian ya, nafas itu jiwa ya. Nah, caranya bagaimana? Yaitu pertama kali dibuang dulu sifat-sifat yang buruk itu. Ya, kalau kita punya gelas berisi kopi atau katakanlah sirup atau teh ya, kita kan kalau mau membuat gelas itu bening dengan air bening, kalau mau digelontori dengan air akan betapa banyaknya agar menjadi bening. Ya, cara yang efektif adalah itu dibuang, dikosongkan gelasnya, baru diisi dengan air putih. Ya. Karena tidak akan bercampur sikap baik dan buruk itu dalam satu jiwa. Makanya dibuang dulu. Ya. Langkah pertamanya adalah membuang sifat-sifat yang buruk. Makanya di kitab Ihya itu ada dua bagian. Bagian pertama adalah bagian yang apa tuh istilahnya itu ya, tentang sifat-sifat yang buruk yang harus dibuang. Ada istilahnya saya lupa tapi. Jadi pertama itu ya di situ disebutkan sifat dusta, kemudian kikir, sombong dan sebagainya itu ya, itu bagaimana cara mengenalinya, kemudian mensikapinya, dan bagaimana cara membuangnya. Baru kemudian nanti di bab 2-nya atau rubuk berikutnya itu bagaimana memasukkan sikap-sikap baik ya, seperti jujur, amanah, dermawan, rendah hati dan sebagainya, itu masuk pada level berikutnya. Jadi pertanyaannya, kalau bagaimana supaya tadi ya hati itu bisa dikuasai, hilangkan dulu sikap-sikap sifat-sifat menyakit hati yang buruk itu. Di antaranya malam hari ini kita sedang berusaha membuang sikap sombong ya. Moga-moga dengan ditutupnya kajian ini ya satu sikap ya sudah hilang ya. Nanti sikap-sikap yang lain kita bahas kapan-kapan. Nah, setelah itu masukkan sikap rendah hati. Nah, begitu. Nah, itu setelah itu maka itulah yang disebut dengan tazkiyatun nafs ya, yang disebut oleh Imam Ghazali Ihya Ulumuddin itu. Ya, sembari kemudian kita selalu berdoa ya, karena proses itu kan nggak bisa saatnya itu kalau orang Jawa bilang itu ya, nggak berproses. Makanya diiringi dengan doa terus ya. Allahumma ya gimana? Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya, wahai orang zat yang maha membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub ya. Kulub itu kolb ya, hati itu seperti begini, bukan sekrup ya. Kalau sekrup itu dikencengin itu sudah selesai gitu. Tapi kalau hati ini kayak tumbuh ya, menempel saja gitu. Yang sewaktu-waktu nanti mungkin bisa lepas. Jadi kita harus terus berusaha supaya tumbuh itu nggak lepas ya. Jadi ya muqallibul qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, sabit tetapkan ya pada din engkau atau agama ini ya. Jadi tetap kita itu berusaha supaya, dan banyak cara yang lain, dengan cara misalnya kita membantu agama Allah ya, intan surullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang membantu Allah, yansurullah, maka Allah akan membantu dia dan akan menetapkan kedudukannya, mengokohkan kedudukannya. Ya, itu diantaranya itu. Dan banyak lagi cara-cara yang insya Allah ya dibahas lain kali mungkin ini masalah
yang cukup panjang ya Mbak Mia ya. Tapi intinya itu kita kosongkan dari sikap-sikap sifat-sifat yang buruk, penyakit yang buruk, kemudian kita isi dengan sifat-sifat yang baik. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sami-sami. Masih ada kawan-kawan, masih ada waktu beberapa menit lagi karena kita memang tadi agak terlambat memulai. Kita masih ada sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan. Saya nyambung. Ya. Pak Saiful. Ya, Kang Cucu, mangga. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menyambung masalah sombong ini kadang-kadang agak tipis ya dengan percaya diri gitu. Percaya diri. Itu yang agak membedakan. Gimana nih caranya kita membedakan batasan sombong dan percaya diri itu yang supaya clear. Silakan Pak Ustadz. Ya, jadi sebelum sombong itu biasanya didahului dengan sikap ujub. Ya, agak beda ya sombong dengan ujub. Kadang-kadang kita samakan ya. Ujub itu satu langkah sebelum sombong. Gitu. Dari kata-kata takjub. Ya, takjub tahu kan? Ya takjub gitu. Jadi ujub itu takjub kepada diri sendiri. Ya kan? Kepedean kali nggak? Kepedean. Jadi, gue ini hebat ya. Ternyata gue ini bisa juga kayak gitu. Ternyata gitu ya. Nah itu takjub. Ya, memang itu tidak bagus, tidak baik ya. Tapi lebih baik daripada sombong. Karena sombong itu sudah keluar dan meremehkan orang. Gue bisa, lu nggak bisa. Nah, itu sudah kayak gitu. Kalau takjub itu, gue ternyata hebat juga ya, gitu ya. Nah itu tipis itu, Mas Cucu ya. Ini kadang-kadang jadi masalah juga kalau kita interview atau ngisi CV dan sebagainya ya. Kita kan ingin diterima, kita kan ingin lolos interview ya. Bahkan kalau disebut kelemahan aja kadang-kadang kita sebutnya keunggulan kita, kelemahannya. Saya tidak bisa tidur kalau target belum tercapai ya. Supaya dianggap baik. Nah, caranya bagaimana? Jadi caranya adalah kita nomor satu niatnya itu bukan untuk ujub, bukan untuk membanggakan diri, tapi niatnya itu untuk supaya misalnya kita dagang ya, ini produk saya bagus nih, saya kerjakan dengan sangat teliti dan sebagainya. Itu tujuannya untuk berdagang tanpa melebih-lebihkan ya. Kalau takjub itu kan membesar-besarkan diri ya. Nah, kemudian yang kedua, kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ini usaha saya. Ya, ini ikhtiar saya untuk menggapai rizkimu misalnya gitu kan, apakah itu dagang, apakah itu interview masuk kerja dan sebagainya. Oleh karena itu ya Allah, tolong saya ya untuk supaya jadi untuk sampai dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini tidak berniat untuk ujub, tapi untuk bagian dari ikhtiar. Ya sekali lagi ini memang nggak gampang ya, tapi memang adanya nanti di dalam banget di perasaan di hati sanubari kita ya, apakah kita ujub ataukah kita itu niat untuk ikhtiar dalam bekerja ya. Makanya ini ya yang relevan itu ya dalam bekerja, dalam berdagang dan sebagainya, tidak ada yang kaitannya dengan lain-lain ya, tidak ada kaitannya dengan menjadi caleg, menjadi pejabat segala macam. Ya, nah gitulah kira-kira. Saya baru kemarin tuh ngisi Sherdos ya. Kebetulan saya belum Sherdos ini, sertifikasi dosen. Ya, dikasih tahu Pak, kalau menjawab itu kan ada evaluasi diri ya, 1 sampai 10 apa gitu. Pak, jangan ngisi ini ya, yang lugu-lugu gitu ya. Sering nggak lolos itu. Jadi disuruh kalau bisa ini nilai 10 gitu ya. Saya belum berani juga itu, saya kasih 9 aja deh gitu. Nah, itu tapi kan niatnya memang ini ikhtiar saya untuk tadi ya, untuk pekerjaan Sherdos, tidak sama sekali ingin ujub dan akhirnya nanti kesombong gitu. Gitu Mas Cucu. Wallahu alam ya. Iya. Terima kasih penjelasannya. Iya. Nuhun. Ustaz, saya sendiri boleh ikut tanya Ustaz? Iya, monggo. Baik, Ustaz, ini
sekedar ini saja, apa namanya, sebagai manusia tentu kita jauh dari kesempurnaan gitu. Kadang-kadang soal anak kan, anak kita kan kecenderungan aja kita bercerita, oh anak saya udah begini, udah begini. Apa ya, tentu kita menyampaikan sebuah keberhasilan gitu. Nah, bagaimana kita menilai bahwa ini termasuk menyombongkan diri atau hanya karena emang tipis sekali bedanya gitu. Dan bagaimana cara mengendalikannya supaya kita tidak seperti itu gitu. Tanpa kita sadari gitu. Oh, anak gue sekarang udah begini. Dan itu masuk kategori sombong apa tidak gitu. Ya. Nah, ini memang sebetulnya bukan soal anak juga ya, macam-macam. Yang lain lah yang pekerjaan, gaji, satu barang yang diperoleh dan sebagainya. Ya tadi ya, kita niatnya tidak untuk ujub ya, niatnya tidak untuk sombong. Misalnya ingin memberi informasi. Misalnya ini ya, Anda tanya anak saya sekolah di Malaysia ambil S2. Karena ditanya kita memberitahu, ya kan? Bukan anak gua dong, sekolahnya S2 di luar negeri, anak kamu, itu kan beda ya gitu ya. Tadi ya kembali kepada niatnya, innamal a'malu binniyat, karena kita inginnya memberi informasi dan sebagainya. Walau alam ya, ini masalah hati biasanya kita sendiri yang bisa menilai gitu. Ya, kita sendiri bisa menilai ini apa enggak ya, masuk ke soal ini apa enggak gitu. Gitu. Ya. Baik, makasih banyak Pak Ustadz. Mudah-mudahan cukup ya. Mohon maaf ini takutnya kebanyakan itu jadi terjerumus juga. Baik. Takut khawatir saya. Itu ada surveinya di Amerika ya. Katanya dalam 15 menit orang bicara itu ada 3 sampai 4 kali kebohongan katanya. Takut terjerumus ya, jangan banyak-banyak deh ngomongnya. Wallahualam. Semua kebaikan tadi. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ini sudah lewat 10 menit dari jadwal yang disampaikan oleh panitia tadi. Alhamdulillah, majelis ini kita akhiri dengan berharap apa yang kita disampaikan oleh Pak Ustadz tadi bisa menjadi pelajaran kepada kita semua. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa mulai mengoreksi diri masing-masing untuk menjadi lebih baik. Untuk selanjutnya sekalian kita tutup dengan doa, Ustadz. Sebelum pengajian ini kita tutup secara resmi. Silakan, Pak Ustadz. Baik, teman-teman semua, di tengah kesibukan kita sehari-hari, mari sejenak kita tundukkan kepala, tundukkan hati kita, bermunajat kepada Allah, kita berdoa buat diri kita, keluarga kita, kawan-kawan kita. Oh ya, kita juga punya kawan yang baru kesiprahan ya, Mbak Yati. Ya. Kita semua menyampaikan bela sungkawa. Semoga Mas Nanang ya, Mas Nanan ya. Nanan. Nah, Mas Nanan diterima amal ibadahnya, diampuni semua dosanya, diluaskan kuburnya dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah, yaitu surga Jannatun Naim. Dan Mbak Yati sekeluarga, adik-adik semua diberikan kesabaran dan keikhlasan dalam menerima musibah ini. Dan juga buat kawan-kawan, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan di dalam aktivitas, dan senantiasa Allah berikan hati yang selalu terikat dengan agama, dengan ajaran Islam. Ila hadiniyah wa kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafina ma huwa yukafi'u masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat in jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma ahlik a'da'aka wa a'da'adin wa alif baina qulubil muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sebelum ditutup dari saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Ustadz dan kawan sekalian. Saya pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan atau kehilafan. Kemudian Pak Uda Daniel atau TFL ada yang mau diumumkan? Silakan. Sudah cukup Daun? Itu Sudah cukup? Daniel mungkin? Silakan. Uda Daniel ada pengumuman? Cukup? Oke, baik. Dengan begitu kita tutup pengajian kita malam ini dan ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Mbak Syarul. Ya, sama-sama. Atas waktunya dan tenaga pikiran, semoga berkah. Amin. Amin. Amin, Kak Gus. Maaf.